Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikoma Agus Darmayase. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 5 Bubuk. Berikut fasilitator saya, Bapak Gede Yudi Sumertayase, kemudian PP saya, Nikade Duyana Astriani. Nah, di sini koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 terkait kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada 4 yang saya buat. Yang pertama itu adalah pendidikan yang berpihak kepada anak atau student center. Yang kedua, sistem Among, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Namangun Karso, dan Tuthuri Handayani. Kemudian, tujuan pendidikan adalah menuntun bukan menuntut. Sesuaikan pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada anak, di mana anak sebagai murid adalah subjek utama dalam pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lainnya adalah dalam mendidik dan mengajar anak-anak sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman sebagai murid. Sehingga kita bisa membekali mereka untuk menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Nah, kemudian dalam menuntun anak selalu berprinsip pada trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yaitu di depan memberikan contoh yang baik, Ing Madye Mangun Karso di tengah membangun semangat, kemudian Tut Wuri Handayani di belakang memberikan motivasi. Nah, sekarang ada tiga pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum pembelajaran modul 1.1? Di sini saya membuat ada 4, yaitu sebelumnya, pembelajaran itu hanya berpusat pada guru. Kemudian yang kedua, pembelajaran berfokus pada materi. Yang ketiga, kurang memahami karakter murid. Kemudian yang keempat adalah motivasi belajar murid yang rendah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama itu, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang dilakukan berpusat pada murid. Kemudian yang ketiga, menerapkan strategi pembelajaran yang kolaboratif dan bervariasi. Kemudian yang keempat, menghargai setiap karakter anak. Kemudian yang terakhir, mengarahkan murid belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini saya membuat ada 5. Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, menarik, inovatif dengan melibatkan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian yang kedua, mengembangkan pendidikan karakter murid melalui pembiasaan positif di sekolah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, memberikan ruang yang luas bagi murid untuk mengembangkan ide kreatif mereka saat pembelajaran. Kemudian yang keempat, menerapkan pembelajaran abad ke-21. Itu maksudnya berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kemudian yang terakhir nomor 5, menerapkan sistem Among. Di sini diartikan sebagai pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Nah, jadi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara di sini, yang pertama itu adalah menuntun, yang kedua sesuai kodrat anak, yang ketiga merdeka lahir batin, yang keempat berpihak kepada anak, kemudian yang kelima bukan tabula rasa, kemudian yang keenam guru itu adalah petani kehidupan, kemudian yang ketujuh pendidikan itu sebagai budi pekerti. Nah, jadi dapat saya simpulkan di sini, pendidikan adalah menuntun segala kodrat, kekuatan kodrat yang ada pada anak dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti agar anak-anak kelak menjadi manusia merdeka seutuhnya. Di sini dapat saya refleksikan merdeka belajar, kolaborasi, dan well-being. Nah, murid dan guru menerapkan konsep merdeka belajar
dan berkolaborasi mengembangkan potensi sesuai karakteristik murid demi mewujudkan murid yang senantiasa selamat dan bahagia. Nah, demikianlah pemaparan saya hari ini. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.